Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan penjelasan 5 dasar atau 5 pondasi yang menjadi dasar didirikannya, dibangunnya Islam dalam diri kita. Pada halaman 113. Pada halaman 113. Di mana kelima pondasi ini lebih kita kenal dengan sebutan rukun-rukun Islam, dan rukun sendiri dalam bahasa Arab berarti pondasi. Kita sudah membahas ar-ruknul awal, rukun yang pertama, yaitu 2 kalimah syahadat. Sudah selesai, walhamdulillah. Hari ini kita lanjut ke pembahasan rukun-rukun yang berikutnya. Penulis Al-Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala berkata, rukun kedua, menegakkan salat. Artinya adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan salat wajib 5 waktu secara istiqamah dan sempurna, baik waktunya maupun caranya. Jadi kesempurnaan salat itu ditinjau dari 2 sisi, waktu pelaksanaannya dan cara pelaksanaannya. Di mana berkenaan dengan waktu, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu merupakan suatu ketetapan yang telah ditentukan waktunya terhadap orang-orang yang beriman. Jadi waktunya sudah dijelaskan, kapan dia mulai, kapan dia berakhir. Maka jangan sampai kita bermudah-mudah di dalam mengakhirkan sholat atau melaksanakan sholat sudah di luar waktunya. Ketika sampai terjadi karena memang ketidaksengajaan atau udzur syar'i, hendaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesalinya. Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Maka itu yang pertama berkenaan dengan sholat, waktunya. Yang kedua caranya. Caranya juga sudah ditentukan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita melakukan sholat tanpa tuntunan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah mencontohkan, bahkan beliau menegaskan dalam sabdanya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Kita tentu tidak melihat langsung bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, karena kita hidup di masa yang berbeda dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tata cara salat yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sudah diajarkan kepada kita lewat para sahabat, kemudian lewat para imam-imam yang datang berikutnya. Dan semua itu terjaga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sehingga tidak ada kekhawatiran bagi kita untuk tidak bisa melaksanakan salat sebagaimana yang seharusnya. Sekalipun kita hidup di masa yang berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, standar itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kesahihan hadis-hadis
yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau menjelaskan salah satu hikmah salat adalah mendapat kelapangan dada, ketenangan hati, serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Di mana ini semuanya dijelaskan di dalam dalil-dalil syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dan Allah menjadikan ketenangan jiwaku ada pada salat, ya, ada pada salat. Ketika beliau dilanda satu permasalahan, beliau fazi'a ila shalah, segera melaksanakan salat. Beliau juga bersabda kepada Bilal, "Arihna bis shalah." Kita istirahat sejenak dengan melaksanakan salat. Dari dalil-dalil tersebut, kita jadi semakin paham atau mungkin baru jadi paham bahwa sebenarnya salat itu bukan beban sebenarnya. Justru yang meringankan beban kita. Sebagian kita masih menganggap salat itu sebagai beban hingga dilaksanakannya dengan ogah-ogahan, dengan malas-malas, tidak dengan sungguh-sungguh, karena belum memahami bahwa sejatinya salat itu justru meringankan beban, bukan menambah beban, bukan. Dari hadis-hadis tadi saja kita sudah paham hakikat salat seperti itu. Tapi kalau salat kok rasanya malah jadi beban bagi kita, berarti ada yang masalah pada diri kita, bukan pada salatnya. Salat sudah Allah terangkan demikian fungsinya, hikmahnya, manfaatnya. Kok kita malah tidak merasakan manfaat itu, justru malah merasakan dirugikan dengan adanya salat. Berarti ada masalah dalam diri kita. Di mana salat ini berfungsi sebagai penenang bagi Rasulullah SAW yang jelas jiwanya bersih. Kok bisa-bisanya hal yang sama bukan menjadi penenang bagi kita, malah menjadi beban. Nah, ini jadi bahan evaluasi kita masing-masing. Ketika kita masih berat-berat melaksanakan sholat, utamanya sholat subuh di masjid. Atau juga sholat asar. Dua sholat yang berat, yang sampai dimotivasi oleh Nabi SAW, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang melakukan sholat di dua waktu dingin, dia pasti masuk surga. Dua waktu dingin itu adalah subuh dan asar. Dua waktu dingin. Ya. Di kedua waktu itu kita lagi pedih-pedihnya mata. Ngantuk-ngantuknya mata. Tapi kita sebagai seorang mukmin diharuskan untuk melawan rasa kantuk itu, kemudian bangkit, bertoharoh, dan melaksanakan sholat. Ya. Hatta para muslimat yang sholatnya tidak wajib di masjid. Tidak wajib di masjid. Yang menjadi suatu kewajiban baginya adalah tetap melaksanakan sholat pada waktunya. Jadi jangan mentang-mentang terus kemudian enggak wajib sholat ke masjid, jadi bisa bermudah-mudah di dalam melaksanakan sholat hingga melaksanakannya di luar waktu. Begitu juga sholat isya. Ya. Tapi alhamdulillah kita dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini terbantu. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Ini menjadi sebuah introspeksi atau bahan renungan bagi kita yang masih merasa berat, merasa sholat itu menjadi beban bagi dia. Jangan begitu. Justru sholat itu menurut dalil-dalil yang sahih tadi merupakan suatu hal yang meringankan beban kita, menenangkan hati kita, bukan malah memberatkan kita. Kita berusaha untuk bisa melaksanakan atau mendapatkan manfaat-manfaat yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian rukun yang ketiga, membayar zakat, artinya beribadah hanya kepada Allah dengan menyerahkan kadar yang wajib dari harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Salah satu hikmah membayar zakat adalah membersihkan harta
jiwa dan moral yang buruk, termasuk mengikis sifat kikir dalam hati, mengikis sifat bakhil dalam jiwa kita, yaitu kekikiran serta dapat menutupi kebutuhan Islam dan kaum muslimin menolong orang fakir dan miskin. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103 berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Ambillah sebagian dari harta mereka yang berupa zakat yang akan mensucikan mereka. Para ulama mengatakan mensucikan mereka artinya mensucikan mereka dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Termasuk mensucikan harta, barangkali kecampuran cara yang tidak halal. Kecampuran harta yang tidak halal, maka akan tersucikan. Tentunya tercampurnya harta kita dengan yang tidak halal itu bukan karena kesengajaan, bukan. Kalau kesengajaan tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Innallaha thayyibun wa la yaqbalullahu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik, yang halal, ya. Maka tidak bisa dibenarkan ketika seorang mengumpulkan hartanya dengan cara yang haram, ya, korupsi lah misalnya, atau pungli dan lain sebagainya, kemudian dia berinisiatif untuk menambal kekurangannya itu dengan terus menunaikan zakat, ditambah lagi dengan sodakoh, enggak ngaruh apa-apa, ya, karena sodakoh yang dia tunaikan berasal dari harta yang haram, jelas-jelas haram, sengaja dia mengambil yang haram. Lain halnya ketika tercampur dengan ketidaksengajaan dan ketidaktahuan, dan mesti ada saja hal-hal semacam itu di luar ya kendali kita, dan itu bisa dibersihkan dengan ketika kita menunaikan zakatnya. Lalu yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan, di mana insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama menyambut bulan Ramadan kurang lebih 2 bulanan, ya, atau tidak sampai bahkan. Maka puasa Ramadan merupakan kewajiban juga sebagaimana kewajiban kita menunaikan zakat, sebagaimana kewajiban kita menegakkan salat. Artinya beribadah hanya kepada Allah dengan cara meninggalkan makan, minum, bercampur antara suami istri, serta hal-hal yang dapat membatalkan puasanya, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini definisi puasa, menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkannya. Dan hal-hal yang membatalkan puasa itu tentunya sudah ditetapkan oleh syariat. Apa saja yang membatalkan? Hingga ketika suatu hal tidak ditetapkan oleh syariat sebagai sebuah pembatal, maka ia bukanlah pembatal puasa. Maka ia bukanlah pembatal puasa, ya. Dulu waktu kita kecil barangkali pernah ditakut-takuti kalau nangis puasanya batal, ya. Akhirnya nggak jadi nangis, ya. Nangis nggak membatalkan puasa, ya, kecuali nangisnya banyak ditampung diminum, ya. Itu baru membatalkan puasa, ya. Kalau sekedar nangis tidak membatalkan puasa. Salah satu hikmah berpuasa di bulan Ramadan adalah melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang disukai dan dihalalkan. Aslinya, ya, makan dan minum kan disukai dan dihalalkan aslinya, tapi harus kita tinggalkan sementara waktu sebagai bentuk ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah ketika kita bisa taat dan tunduk kepada Allah untuk meninggalkan yang sebenarnya halal, harusnya kita lebih bisa meninggalkan yang aslinya haram. Karena kan sama-sama Allah yang nyuruh. Kita dilarang untuk makan dan minum di siang Ramadan, yang larang kita Allah. Kita dilarang untuk berbuat zalim kepada orang lain, yang larang juga Allah, ya. Kita dilarang untuk merokok, yang larang juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa meninggalkan sesuatu yang mubah karena Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita lebih bisa meninggalkan sesuatu yang haram juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kan logikanya seperti itu. Ya, mereka-mereka yang
Merokok, biasanya merokok, bisa nyatanya alhamdulillah, ya. Selama sekian belas jam tidak merokok bisa, ya. Begitu buka puasa ngerokok itu kan aneh sebenarnya, ya. Seolah-olah lepas dari belenggu, ya, yang mengikatnya seharian penuh, padahal dia sedang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala madharat yang ada di balik rokok tersebut, baik dia atau orang yang ada di sekitarnya, ya. Maka jangan sampai kita-kita yang udah ngaji ini kok ternyata masih ngerokok, jangan sampai, ya. Dan seperti ini ada, ya. Ikhwas sudah ngaji, ya, sudah lama kenal manhaj, ternyata masih ngerokok, ya, masih ngerokok. Walaupun katanya rokoknya herbal lah katanya, ya. Herbal tanaman begitu, ya. Ya, tembakau kan juga tanaman, ya. Herbal juga berarti itu. Nggak bisa dibenarkan, ya. Jangan sampai begitu. Nah, biasanya kayak gini walaupun ada tapi sembunyi-sembunyi, ya. Nah, biasanya yang tahu itu anaknya biasanya, ya. Oh, kayak Abi itu ngerokok. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, artinya beribadah hanya kepada Allah dengan menuju Al-Baitul Haram untuk melaksanakan syiar atau manasikul hajj. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Salah satu hikmah menunaikan ibadah haji adalah melatih jiwa untuk mengerahkan segala kemampuan harta dan jiwa agar tetap taat kepada Allah. Ya, di mana haji mengumpulkan dua unsur ibadah sekaligus. Ibadah maliyah dan ibadah jasadiyah. Ya, kalau rukun-rukun yang sebelumnya cuma salah satu aja. Ya, salat, ibadah jasadiyah, fisik. Mau kaya, mau fakir, tetap wajib sholat. Ya. Zakat, ibadah maliyah. Ibadah harta. Ya, ibadah harta. Mau dia sehat, mau dia sakit, selama dia masih hidup dan terkena kewajiban zakat, dia wajib zakat. Ya. Ibadah puasa, ibadah jasadiyah, fisik kaitannya. Makanya orang yang sakitnya berat tidak diwajibkan puasa. Orang yang bersafar tidak diwajibkan puasa karena kaitannya dengan fisik. Adapun haji maka menggabungkan kedua-duanya. Dia ibadah maliyah, harta, dan dia ibadah jasadiyah, fisik. Makanya yang dimaksud dengan kemampuan di dalam firman Allah di surah Ali Imran 97 ini, yaitu bagi orang-orang yang mampu artinya adalah mampu secara fisik, mampu secara finansial. Dan untuk perempuan tambah satu syarat lagi, mampu ada dengan adanya mahram yang mendampinginya karena perjalanan jauh, ya. Bahkan Allah sudah menurunkan ayatnya fala rafatha wala fusuqa fil hajj. Enggak boleh ngomong kotor, ngomong jorok, yang saru enggak boleh, ya. Karena ini perjalanan jauh, perjalanan panjang ibadah haji itu. Itu saja dulu ayat itu turun kepada para sahabat yang imannya jelas kuat. Bagaimana dengan kita yang imannya jauh di bawahnya para sahabat? Justru lebih butuh lagi hadirnya seorang mahram bagi wanita. Oleh karena itu ibadah haji merupakan salah satu macam dari jihad fi sabilillah, ya, khususnya bagi muslimah, khususnya bagi perempuan. Kemudian yang kedua, makna dua kalimah syahadah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa dua kalimah syahadah merupakan dasar sah dan diterimanya semua amalan. Kedua kalimat ini memiliki makna, syarat dan rukun yang harus diketahui dan diamalkan. Diyakini, diimani, diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. Makna kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ma'bud. Ma'bud ini diambil dari kata ma'luh. Atau memiliki arti kata ma'luh. Ma'luh sendiri merupakan arti kata dari ilah.
Ilah artinya makluh, makluh sinonimnya ma'bud. Saya ulangi, ilah artinya makluh. Makluh sinonimnya adalah ma'bud. Sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan harus ada keterangan bihaqqin, dengan benar. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Harus ada keterangan benar. Karena kalau sekedar memaknai la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Sekali lagi, kalau la ilaha illallah dimaknai hanya sekedar tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka ini akan bertabrakan dengan ayat-ayat dan realita yang ada. Di mana ayat juga realita yang ada menunjukkan bahwa ada juga sesembahan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, sesembahan-sesembahan yang bermacam-macam itu lebih baik daripada Allah? Allah menyebut berhala-berhalanya orang-orang yang musyrik dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan sebutan arbab. Arbab sendiri jamak dari kata Rabbun, yang berarti juga alihah, ilah, sesembahan. Hanya saja sesembahan-sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil. Terus yang tidak batil itu hanyalah Allah, berarti Allah adalah sesembahan yang hak, sesembahan yang hak. Selanjutnya di sini beliau menyebutkan beberapa tafsiran yang keliru tentang makna kalimat la ilaha illallah dan telah menyebar luas di tengah-tengah kaum muslimin. Di antaranya menafsirkan la ilaha illallah dengan makna la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Padahal makna tersebut rancu, karena jika demikian maka setiap yang diibadahi baik benar maupun salah berarti dia adalah Allah. Ada yang menafsirkan demikian, bahwa la ilaha illallah hanya sekedar tidak ada sesembahan selain Allah. Sisi kerancuannya di mana? Itu tadi, ya, bahwa realitanya ada kok sesembahan daripada selain Allah. Yang pertama. Yang kedua yang beliau sampaikan di sini, berarti sesuatu ketika sudah menjadi ma'bud, sudah menjadi sesembahan, berarti dia juga bisa disebut sebagai Allah, dan tentu itu kesalahan yang sangat fatal. Dan itu tentu kesalahan yang sangat fatal. Ya, beliau mengatakan, karena jika demikian, maka setiap yang diibadahi, maka setiap yang ma'bud, baik benar ataupun salah, berarti dia juga adalah Allah. Karena la ilaha illallah di sini ditafsirkan dengan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Begitu ada sesembahan, berarti dia adalah Allah. Begitu ada sesembahan, berarti dia adalah Allah. Begitu ada sesembahan, berarti dia adalah Allah. Dan ini adalah kebatilan yang sangat batil sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Kenapa? Ini termasuk makna yang keliru. Karena makna tersebut merupakan bagian dari makna kalimat la ilaha illallah. Merupakan bagian. Belum mencakup semuanya. Baru bagian sedikit saja. Padahal yang namanya tafsir itu harusnya mencakup secara keseluruhan. Dan ini juga berupa tauhid rububiyah saja. Sehingga belum cukup. Dan inilah yang juga diyakini oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inti daripada kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya tauhid rububiyah. Sekali lagi, bukan hanya tauhid rububiyah.
tetapi juga tauhidul uluhiyah. Dan ini yang lebih inti dibanding yang pertama. Karena kalau la ilaha illallah cuma tauhid rububiyah saja, tentu orang-orang musyrik tidak akan menolak. Tentu orang-orang musyrik di zaman Nabi tidak akan menolak mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka meyakini bahwa yang mencipta adalah Allah. Menghidupkan dan mematikan cuma Allah. Mengatur alam semesta hanya Allah. Mereka meyakini itu. Dan mereka mengatakan itu. Tetapi kok kenapa mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka paham. La ilaha illallah bukan hanya sekedar tauhid rububiyah. Konsekuensinya lebih dalam daripada itu, yaitu tauhidul uluhiyah. Yang boleh juga dinamai dengan tauhidul ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, pada poin inilah orang-orang musyrik kepentok. Mereka nggak mau, nggak bisa. Kalau kami mengatakan la ilaha illallah, berarti konsekuensinya ya kami udah nggak boleh lagi nyembah-nyembah berhala-berhala ini. Aja'altal alihata ilaha wahida. Ya, apakah kamu wahai Muhammad SAW hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini hanya menjadi satu sesembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini suatu hal yang sangat aneh, nggak bisa diterima kata mereka. Nah, karena mereka paham bahwa la ilaha illallah bukan hanya rububiyah saja tetapi juga uluhiyah, mereka pun menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Pemahaman semacam ini qadarullahnya masih belum dipahami oleh banyak kaum muslimin yang sebenarnya beragama Islam. Ya. Orang-orang musyrik tadi di zaman Nabi SAW tidak beragama Islam, tetapi mereka paham konsekuensinya. Begitu sudah la ilaha illallah, bukan cuma sekedar meyakini Allah itu yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan, mengatur, dan semuanya. Bukan cuma itu, tetapi juga meyakini bahwa cuma Allah lah yang boleh kita ibadahi. Nah, pada poin kedua ini mereka terbentur, oleh karenanya mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kekeliruan yang ketiga menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim penguasa kecuali Allah. Pengertian ini pun tidak mencakup atau tidak mencukupi. Karena apabila mengesahkan Allah hanya dengan pengakuan atas sifat Allah yang maha penguasa saja, namun masih berdoa kepada selain Allah, atau menyelewengkan tujuan ibadah kepada sesuatu daripada selain Allah, maka hal ini belum termasuk definisi yang benar. Ya, kesalahan makna yang ketiga sama seperti makna yang kedua. Sebenarnya bukan salah, hanya belum lengkap. Ya, hanya belum lengkap dan belum sempurna. Karena baru mendefinisikan sebagiannya saja, baru mendefinisikan sisi tauhid rububiyah, belum mendefinisikan sisi tauhidul uluhiyah. Ya. Dan ini biasanya makna atau tafsiran yang diyakini ya oleh mereka-mereka yang selalu saja menggaungkan wajibnya menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ketika ada satu kepemerintahan katakanlah begitu yang tidak menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan hukumannya, berarti telah rusak tauhidnya. Kalau sudah rusak tauhidnya berarti keluar dari Islam, ya. Nanti muaranya ke sana pelan-pelan, ya. Muaranya ke arah sana. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti la ilaha illallahnya rusak. Kalau la ilaha illallahnya rusak berarti Islamnya batal. Kalau Islamnya batal, statusnya murtad, dan orang murtad kata mereka halal darahnya dan hartanya. Ya, muaranya ke arah sana. Ada juga yang menafsirkan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan melainkan Tuhan. Tafsir Dr. Nurkhalis Majid yang sesat dan menyesatkan. Apa bedanya? Tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Ya, apa maksudnya? Ya, tidak ada Tuhan dengan T kecil, ya, selain Tuhan dengan T yang besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini semua merupakan penafsiran-penafsiran yang keliru, menyimpang karena tidak benar-benar
mengcover atau mengakomodir makna la ilaha illallah secara utuh, secara lengkap. Selanjutnya syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Ya, tadi sudah disampaikan di halaman 115 cetakan lama. Cetakan baru berarti 100 berapa itu? 17 mungkin ya. Atau 19 malah. Di halaman 119 atau 115 pada paragraf pertama. Makna kedua kalimat syahadat ini memiliki makna. Maknanya sudah kita bahas. Setelah makna, syarat-syarat. Nah, ini sekarang yang akan kita bahas insyaAllah. Yang akan kita bahas insyaAllah. Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala ketika ditanya oleh seseorang, Alaysa miftahul jannati la ilaha illallah? Bukankah kunci sorga itu adalah la ilaha illallah? Ya, berdasar pada sabda Nabi SAW, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah? Qal man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi. La ilaha illallah jelas kunci surga. Maka Wahab bin Munabbih rahimahullah mengatakan, bala, benar. Apa yang kamu ucapkan itu benar. Bahwa siapa saja yang mau masuk surga harus punya kuncinya. Di mana kuncinya adalah la ilaha illallah. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Akan tetapi tidaklah sebuah kunci melainkan pasti ada giginya, ya, melainkan pasti ada giginya. Termasuk kunci apa? Keyless misalnya. Giginya ada, cuman nggak kelihatan mata kita, ya. Ada giginya, ada kodenya, ada macam-macam, ya. Nggak bisa sembarangan pakai. Ada giginya. Fa'in ataita bimiftahin lahu asnan futihalaka. Kalau kamu membawa kunci yang ada giginya dan cocok benar, maka pintu itu akan terbuka. Pintu itu akan terbuka. Wa illa lam yuftah laka. Tapi kalau kamu membawa sebuah kunci yang tidak ada giginya atau salah kuncinya, maka pintu itu tidak akan terbuka untuk kamu. Yushiru bil asnan ila syuruti la ilaha illallah. Yang beliau maksud dengan gigi daripada kunci tersebut adalah syarat-syarat la ilaha illallah yang insyaallah akan kita bahas berikut ini. Jadi tidak sekedar la ilaha illallah saja. Ibarat mau buka pintu, enggak sekedar cuma bawa kunci. Harus kunci benar, yang benar. Kalau kuncinya salah, ya enggak kebuka pintunya. Ya, kuncinya salah, tidak akan terbuka pintunya. Yang pertama al-ilmu. Yang pertama al-ilmu. Yaitu mengilmui kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika seorang hamba, seorang mukmin mengikrarkan la ilaha illallah, menjaga la ilaha illallahnya, maka hal yang pertama yang harus dia harus lakukan adalah mengilmui, memahami apa maksud daripada la ilaha illallah ini. Apa maknanya, apa konsekuensinya, termasuk apa syaratnya yang sedang kita bahas sekarang. Maka hal-hal yang terkait dengan la ilaha illallah mesti kita ilmui, mesti kita fahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ya. Maka ilmuilah, ketahuilah. Apa yang harus kamu ilmui, apa yang harus kamu ketahui, bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan mohonlah ampun untuk dirimu. Mohonlah ampun untuk dirimu. Wastaghfir li dzambik. Mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala ketika ditanya, sebutkan sebuah ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, tentang fadlul ilmi, maka beliau membaca ayat ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, kemudian mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan, bada'a bil ilmi qabla al-amal. Pada ayat ini, Muhammad ayat 19, Allah menyebut ilmu dulu, baru menyebut amalan.
Ilmunya pada firman Allah fa'lam. Amalannya mana? Istighfar di akhir ayat yang Allah perintahkan. Nah, ayat ini juga sekaligus menjadi ayat yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan ilmu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata berkenaan dengan tafsir surah Muhammad ayat 19 ini, al-ilmu la budda fihi min iqraril qalbi wa ma'rifatihi. Ilmu ini harus disertai dengan pengakuan hati. Tidak sekedar sebatas pengetahuan, tapi benar-benar diterima dengan hatinya. Wa hadzal ilmu alladhi amara Allah bihi fardhu ainin. Dan ilmu berkenaan dengan kalimat la ilaha illallah yang Allah perintahkan di sini hukumnya fardhu ain. Berarti kita masing-masing kita harus belajar. Tidak bisa mencukupkan dengan hal yang sudah dilakukan oleh saudara kita yang lain. Fardhu ainin. La yasqutu an ahadin kainan man kan. Bal kullun muttarrun ila dzalik. Kewajiban ini tidak gugur dari seorang muslim manapun. Betapapun sudah tinggi derajat dia. Dia tetap harus benar-benar mengilmui kalimat la ilaha illallah ini. Wattariqu ilal ilmi bi annahu la ilaha illahu umur. Dan cara untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah ini ada banyak jalannya. Dan cara untuk mengilmui la ilaha illallah ini ada banyak jalannya. Di antaranya kata beliau, a'zamuha tadabburu asma'illahi wa sifatihi. Mentadabburi, merenungi asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama. Agar kita memahami la ilaha illallah dengan cara merenungi, memahami asma dan sifatnya. Merenungi asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ad-dallati ala kamalihi wa azamatihi. Yang mana nama-nama dan sifat Allah itu menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walillahil asmaul husna. Dan milik Allah lah nama-nama yang al-husna. Al-husna kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maknanya adalah balighatun fil husni ghayatahu. Benar-benar mencapai pada puncak kesempurnaannya. Rahmat misalnya, rahmatnya Allah, itu kan salah satu sifat. Maka rahmatnya Allah ini benar-benar ada di puncak kesempurnaan. Yang tidak ada kekurangannya sedikit pun. Berbeda dengan rahmatnya hamba, yang terkadang rahmatnya seorang hamba jadi bumerang bagi dia. Ya, terkadang kasih sayangnya seorang hamba menjadi bumerang bagi dia. Mau nyuruh anak begini kesian. Kesian itu kan rahmat, ya. Walhasil rasa kasihannya orang tua ini terhadap anaknya malah merugikan dirinya sendiri atau merugikan anak itu sendiri. Akhirnya anak itu nggak bisa apa-apa. Karena terus dikasihani oleh orang tuanya. Itu rahmatnya hamba, banyak kekurangannya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala balighatun fil husni ghayatahu. Benar-benar sampai pada puncak kesempurnaannya dan tidak ada yang di atasnya lagi. Hanya rahmat saja? Enggak. Semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya rahmat, ya maghfirah, ya izzah, ya quwwah dan seterusnya semua. Nah, ini yang pertama dengan merenungi asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha tujibu badzal juhdi fit ta'alluhi lahu. Ya, pengetahuan kita tentang asma dan sifat Allah akan membuat kita semakin total di dalam menghambakan diri kepadanya. Yang kedua, al-ilmu bi annahu ta'ala al-munfaridu bil khalqi wat tadbir. Mengilmui bahwa Allah sajalah. Mengilmui bahwa hanya Allah sajalah yang mencipta dan mengatur segalanya. Yang mencipta dan mengatur segalanya. Kalau kita benar-benar mengilmui, memahami lahir dan batin bahwa hanya Allah yang mencipta dan mengatur segalanya,
Maka buat apa kita mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Toh yang menciptakan kita semuanya adalah Allah. Yang mengatur kita semua juga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa berpikiran untuk mengibadahi yang lain? Ya. Ini yang kedua, harus benar-benar mengilmui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mencipta dan mengatur. Isya. Dikumandangkan azan Isya terlebih dahulu, nanti kita teruskan sedikit insyaallah. Tapi kita teruskan. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, agar kita benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah, adalah al-ilmu bi annahul munfaridu bin ni'amil zahirati wal batinah. Menyadari bahwa Allah sajalah yang memberikan segala kenikmatan kepada kita. Menyadari bahwa hanya Allah sajalah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat lahir maupun batin, semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimana kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan semakin merasa banyak berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hutang-hutang itu tidak akan pernah bisa kita lunasi sampai kapanpun. Ya. Selanjutnya yang keempat, memahami ganjaran yang Allah berikan terhadap orang-orang soleh. Memahami, mengetahui ganjaran yang Allah berikan terhadap orang-orang soleh dan hukuman yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya yang durhaka. Memahami, mengetahui segala ganjaran atau balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh, serta hukuman yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya yang durhaka. Agar menjadi sebuah motivasi bagi kita, bahwa kalau kita saleh, kita taat, itu insya Allah kita akan dibersamakan dengan golongan yang Allah berikan ganjaran atau kenikmatan itu. Faulaika ma'al ladzina an'amallah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nah, kalau kita juga mengetahui sebaliknya akan hukuman yang Allah timpakan terhadap hamba-hamba yang durhaka, ini akan membuat kita berpikir ulang ketika hendak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ma'rifatu awsafil awthani wal andadil lati ubidat ma'allah. Memahami lemahnya segala sesembahan dari selain Allah. Meyakini lemahnya segala sesembahan dari selain Allah. Segala sesembahan selain Allah sudah pasti lemah, sudah pasti. Ya. Maka sesuatu yang lemah, mengapa harus lebih dikedepankan, didahulukan untuk disembah, sementara di sisi lain ada zat pihak yang jauh lebih sempurna dan lebih kuat. Ya. Segala sesembahan-sembahan daripada selain Allah itu lemah. Sudah sering dijumpai atau kita jumpai di dalam Al-Quran, Allah mensifatinya dengan la yasma'u wa la yubsir, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ya. Amwatun ghairu ahya, sesembahan itu adalah benda-benda mati yang tidak ada kehidupannya sama sekali, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu seharusnya membuka mata para penyembahnya untuk mau meninggalkannya. Akan tetapi, lagi-lagi semua ini kembalinya kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa segala sesembahan selain Allah pasti lemah, pasti kurang. Kalau dalam urusan dunia saja kita maunya berlindung kepada pihak yang terkuat menurut kita, itu urusan dunia yang cuma sebentar, masa untuk urusan akhirat kita nggak mau berlindung kepada pihak yang terkuat dan tersempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keenam, ittifaqu kutubillahi ta'ala ala dzalika wa tawatu'u alaihi. Memahami keselarasan semua kitab-kitab Allah yang sama-sama memerintahkan untuk bertauhid.
memahami keselarasan seluruh kitab-kitab Allah yang kesemuanya menyuruh kita untuk bertauhid, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, dan diakhiri dengan Al-Quran, semuanya menyuruh kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perintah ini bukan perintah yang salah, karena sudah selalu Allah perintahkan dari masa-masa yang dahulu sampai yang terakhir. Semuanya disuruh diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, memahami bahwa manusia terbaik pun bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami bahwa manusia terbaik pun semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terbaik adalah para nabi dan para rasul yang diimami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka orang-orang terbaik, orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mentauhidkan Allah, mengapa kita tidak? Ya, apa yang membuat kita ragu untuk terus memegang keutuhan kalimat la ilaha illallah ini? Dan yang keenam, untuk bisa semakin sempurna di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ayat-ayat Allah al-kauniyah. Dengan memahami ayat-ayat Allah al-kauniyah. Kauniyah berarti ciptaan, alam semesta. Ya. Dengan memahami ciptaan-ciptaan Allah yang begitu indahnya, yang begitu luar biasa agungnya, maka kita akan tersadarkan bahwa yang menciptakannya jauh lebih indah. Bahwa yang menciptakannya jauh lebih sempurna. Ya, kalau kita bisa merasa kagum terhadap kesempurnaan sebuah teknologi yang kemudian menggiring kita pada kesimpulan, wah ini yang bikin cerdasnya luar biasa ini, mengapa kita tidak bisa bersikap demikian ketika menjumpai satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita terbawa untuk semakin mengagumi yang menciptakan ciptaan ini. Ya, yang menciptakan ciptaan tersebut. Nah, itulah beberapa jalan atau cara untuk semakin menyempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana itu merupakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir surah Muhammad ayat ke-19 ini. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Ini ada faedah penting, cuma agak sedikit panjang, berkenaan dengan firman Allah di surah Zukhruf ayat 86. Di firman Allah, illa, kecuali. Ya. Kita kalau baca ayat ini dari awal ayat sampai akhir ayat ini tidak memahami kata illa di sini, kecuali, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kemungkinan kita akan kebingungan. Ya. Sekedar mengandalkan terjemahan, kita akan kebingungan. Ya. Untuk memahami ayat ini, kita harus paham fungsi illa di dalam ayat ini, kecuali, atau kata-kata kecuali dalam ayat ini, dan insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.